Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa SH, seorang advokat muda dan sekaligus influencer hukum pertama di Kota Medan. Nah, kebetulan hari ini saya ingin membahas tentang sebuah instruksi presiden terbaru, yaitu Impres nomor 1 tahun 2022, yaitu terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, di mana dalam isi instruksi tersebut, Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya dan menteri-menterinya agar segera mengoptimalkan program JKN ini. Nah, di mana ada suatu berita yang lagi hot, berita yang lagi viral dan mungkin kontroversi dan sebagainya, yaitu tentang bahwasannya kita memberi tanah ataupun memberi rumah harus dilampirkan suatu kartu BPJS Kesehatan yang aktif. Nah, memang hal itu memang ada diinstruksikan oleh Presiden di Impres nomor 1 tahun 2022. Nah, saya ingin membahas yang pertama yaitu tentang apa bedanya peraturan Presiden, keputusan Presiden, dan instruksi Presiden. Itu yang pertama. Kedua, apakah jika kita membeli sebuah tanah ada korelasinya dengan kartu BPJS Kesehatan? Nah, ini mungkin ada perdebatan, tetapi saya akan memberikan pendapat saya atau opini hukum saya. Untuk itu, mari kita simak bersama. Nah, sesuai janji saya tadi ingin membahas apa sih perbedaan yang namanya peraturan Presiden, keputusan Presiden, dan instruksi Presiden. Pertama, kita mulai dari peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah suatu peraturan yang bersifat legeling atau mengatur, bersifat umum, abstrak, dan berlaku secara terus-menerus. Dalam bahasa Jermannya disebut Dauerhaftig. Nah, kedua yaitu keputusan Presiden. Keputusan Presiden adalah suatu keputusan bersifat basic, menetapkan, di mana sifatnya bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Berlaku sekali selesai. Dalam bahasa Jermannya disebut einmalig. Sedangkan instruksi Presiden, saya mengutip dari kata Prof. Jimny Asidiki, instruksi Presiden merupakan suatu policy rules atau kebijakan. Policy rules atau suatu kebijakan, suatu arahan, bimbingan untuk mengatur suatu pelaksanaan tugas yang dibawanya agar melakukan sesuatu. Misalnya, saya sebutkan seperti contohnya surat edaran BI, surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung bersifat memberikan arahan dan bimbingan kepada siapa? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sebagainya. Kira-kira seperti begitu. Perbedaan antara peraturan Presiden, keputusan Presiden, dan instruksi. Nah, yang kedua ini saya ingin membahas bagaimana pendapat saya tentang jika tanggal 1 Maret 2022 ini bahwasanya setiap orang mau melakukan transaksi jual beli rumah harus melampirkan BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya dalam transaksi jual beli rumah yang pertama itu kita wajib melampirkan apa? KTP. Karena KTP itu membuktikan bahwasanya kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk membeli tanah-tanah yang ada di Indonesia. Kedua, NPWP untuk mengetahui apakah kita sudah melaporkan aset-aset kita dan sudah membayar pajak untuk negara kita, ya kan? Nah, kalau BPJS Kesehatan sebagai lampiran dalam syarat jual beli rumah, menurut saya kurang cocok, ya kan? Karena tidak ada hubungan ataupun korelasinya, ya kan? Nah, sehingga saya sangat meminta bantuan dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo sekaligus Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Bapak Sofyan Djalil yang saya sangat hormati dan acungi jempol selama ini tentang kebijakan-kebijakannya agar segera melakukan pengkajian ulang ataupun evaluasi apakah syarat jual beli rumah dengan melampirkan BPJS Kesehatan sudah cocok di tengah-tengah masyarakat. Semoga hal ini dapat membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam melakukan evaluasi kembali. Terima kasih dan salam simak hukum.